Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdotun Nikma ingin menjelaskan sedikit tentang kana wa akhwatuha. Amal kana wa akhwatuha adalah tadakhulul alal mubtada wal khobar wa tarfa'ul mubtada wa yusamma ismuha wa tansibul khobar wa yusamma khobaruha, yaitu amil yang bisa masuk kepada mubtada dan khobar, merofakan mubtada yang dinamakan dengan isim kana, dan menasabkan khobar yang dinamakan dengan khobar kana. Adapun yang dimaksud dengan akhwatu kana yaitu lafad asbaha, adha, amsa, zolla, bata, soro, laisa, mazala, ma bariha, ma fati'a, manfaka, dan madama. Kana wa akhwatuha adalah isim kana dan kawan-kawannya ini merupakan fi'il naqis, yaitu fi'il yang hanya menunjukkan terhadap waktu, tidak menunjukkan terhadap peristiwa atau waktu kejadian. Berbeda dengan fi'il yang sempurna. Fi'il yang sempurna adalah fi'il yang menunjukkan terhadap terjadinya waktu peristiwa atau kejadian. Contohnya lafaz kataba yang artinya telah menulis. Nah, waktunya yaitu lafaz kataba yaitu lampau. Dia merupakan fi'il madi dan menulis adalah peristiwanya. Jadi jelas kalau kataba itu fi'il yang sempurna, berbeda dengan kana dan teman-temannya. Makna kana dan teman-temannya yaitu berbeda-beda. Kana menunjukkan maknanya mensifati isim kepada khobar pada waktu lampau atau tidak sedang terjadi. Asbaha maknanya yaitu waktu subuh. Adha yang artinya waktu duha. Amsa artinya waktu sore hari. Zolla artinya siang hari. Bata artinya malam hari. Soro ini maknanya mengubah keadaan isim kepada khobarnya, atau artinya itu berubah atau menjadikan. Kemudian arti lafad laisa yaitu pengingkaran, tidak. Kemudian lafad mazala, ma bariha, ma fati'a, dan manfaka, yang 4 ini mereka itu nafyun. Maknanya istibror, yang artinya berkesinambungan atau kontinu, atau artinya itu senantiasa atau masih. Kemudian yang terakhir, makna madama adalah makna khusus. Contoh kana wa akhwatuha ketika menjadi mubtada khobar, Muhammadun mujtahidun, abuka zu ilmin, at-talibatu najihatun. Setelah dimasuki kana menjadi kana Muhammadun mujtahidan. Artinya setelah dimasuki kana, lafaz Muhammadun tetap menjadi Muhammadun karena dia menjadi isim kana, dan i'rabnya harus rofa. Tanda rofanya yaitu domah. Mujtahidan, kenapa menjadi mujtahidan? Karena dia menjadi khobar kana dan tanda nasabnya yaitu fathah. Kemudian lafaz abuka zu ilmin setelah dimasuki amil kana
menjadi kana abu kaza ilmin. Mana yang menjadi isim kananya? Yang menjadi isim kana itu lafad abuka. Kenapa kok nggak berubah? Karena dia harus rofa. Tanda rofanya yaitu waw. Dan yang menjadi khobar kana yaitu lafad za. Yang tadinya lafadnya zu ilmin menjadi za ilmin. Tanda nasabnya yaitu alif. Kemudian lafad at-thalibatu najihatun. Setelah dimasuki amil kana menjadi kanat thalibatu najihatin. At-thalibatu menjadi isim kana dan tanda isimnya itu adalah rofa, domah. Najihatin menjadi khobar kana dan tanda nasobnya, khobar kana kan harus nasob, dan tanda nasobnya yaitu kasroh. Kemudian penggunaan sebagian fiil dengan makna soro. Nah, tusta'mal kana asbaha adha amsa zolla bimakna soro in wujidat qarinah tukhrijuha an maknaha al asli ilal makna soro. Jadi menggunakan lafad kana asbaha adha amsa zolla dengan memberi dengan maknanya itu makna soro jika ada qarinah yang keluar dari makna yang 5 ini dari makna asli ke makna soro. Contohnya lafad kana qala ta'ala, kita ngambil dari surat Ar-Rahman ayat 37 yang bunyinya fa idza syaqqatis sama'u fakanat waradatan katihan. Menjadi fa idza syaqqatis sama'u fasarat wardatan kadihan. Itu perumpamaan ya. Kanatnya tetap menjadi kanat, jadi tidak diubah lafadznya, tetapi hanya diubah maknanya. Yang tadinya fakanat wardatan kadihan, artinya arti lafadz fa idza syaqqatis sama'u fakanat wardatan kadihan, yaitu artinya apabila langit telah terbelah, fakanat, maka wardatan kadihan, maka mawar merah itu seperti kilauan minyak. Kan enggak, itu tidak artinya tidak nyambung gitu ya. Jadi kanat ini artinya diganti menjadi makna soro, yaitu artinya maka menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Maka artinya fa idza saqatis sama'u fakanat wardatan kadihan, itu artinya maka ketika langit terbelah dan menjadi mawar merah seperti kilauan minyak. Contoh lainnya lafad asbaha. Kita ngambil dalam ayat Al-Quran lagi, yaitu surat Al-Imran ayat 103 yang bunyinya fa asbahtum bini'matihi ikhwana. Asbaha tadi sudah kita bahas maknanya yaitu waktu subuh. Tetapi di sini makna asbahtum tidak diartikan dengan waktu subuh, tetapi diartikan dengan makna soro, yaitu menjadi. Jadi artinya fa asbahtum bini'matihi ikhwanan adalah sehingga dengan nikmatnya atau dengan karunia-Nya kalian menjadi bersaudara. Jadi asbahtum ini tidak diartikan dengan makna asbaha sendiri, yaitu waktu subuh, tetapi dimaknai dengan makna soro. Kemudian lafad kana, qala ta'ala, qala ta'ala menjadi isim kana dan tanda nasabnya yaitu rofa. Domah. Najihatin menjadi isim kana dan tanda nasabnya yaitu alif. Kemudian lafad at-thalibatu najihatun. Setelah dimasuki amil kana menjadi kanat thalibatu najihatin. At-thalibatu menjadi isim kana dan tanda nasabnya yaitu alif.
Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.